Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 105. Cerita dimulai ketika melihat Hajin yang menatapnya dengan tatapan mata yang begitu tajam. Sang raja berkata, "Ternyata kau memiliki penampilan yang kurang ajar seperti ini." Hajin berkata, "Master, bukankah aku adalah pemimpin muda kultus demonik? Lantas mengapa aku tidak bisa melakukan yang aku inginkan?" Dengan santainya sang raja berkata, "Kau adalah pemimpin muda, tetapi aku adalah sang raja di kultus ini. Putra ketiga, apakah kau tahu kau tidak hanya mengikuti jejakku, tetapi kau juga begitu mirip dengan diriku pada bagian yang tidak berguna." Setelah mengatakan itu, sang raja langsung berdiri dari tempat duduknya. Lalu ia pun meminta kepada Hajin untuk ikut bersamanya. Ketika mendengar Hajin yang bertanya kalau mereka akan pergi kemana, sang raja kembali berkata, "Apabila kau membuat pergerakan pada wilayah dataran tengah ataupun pada wilayah luar, maka kau harus membutuhkan sebuah bukti bahwa dirimu adalah muridku." Beberapa saat kemudian, pavilion penghakiman telah berubah menjadi seperti negeri dongeng yang dipenuhi oleh bunga-bunga yang bermekaran. Lalu sambil memperhatikan di sekelilingnya, Hajin berkata, "Aku selalu saja merasakannya, tetapi ini adalah sebuah tempat yang benar-benar sangatlah misterius. Bahkan suasana yang aneh ini terasa begitu hangat dan juga lembut. Tetapi dengan aura mistis yang begitu kelam dan juga jumlah energi spiritual yang begitu melimpah, aku pun merasakan kalau ini begitu mirip dengan hutan bambu." Sang raja berkata, "Harusnya memanglah seperti itu. Pavilion penghakiman ini adalah dunia ilusi yang dibuat untuk meniru penghalang mutlak dari kekuatan hutan bambu." Kemudian sang raja langsung mengangkat salah satu dari tangannya, dan di saat yang bersamaan beberapa cahaya kecil telah muncul di ruang hampa. Lalu ia berubah menjadi hutan bambu yang bergerak mengikuti tangannya. Sang raja kembali berkata, "Hutan bambu adalah sebuah hutan yang sangat mistis yang bahkan sudah ada sebelum berdirinya kultus demonik. Dan di dalam hutan ini telah dipenuhi oleh berbagai macam makhluk spiritual, entah itu yang sungguhan ataupun yang ilusi. Aku yakin kalau dirimu pastinya sudah pernah melihatnya." Hajin berkata, "Tentu saja aku pernah melihatnya. Aku telah menghabiskan waktu selama 8 bulan di dalam hutan bambu. Namun pengalaman yang aku miliki di dalam sana telah tertanam begitu kuat di dalam kepalaku sebagai sebuah kenangan, sehingga aku tidak bisa melupakannya begitu saja. Mereka adalah makhluk yang biasanya diceritakan di dalam naskah legenda pegunungan dan laut." Mendengar itu, sang raja berkata, "Naskah legenda itu adalah sebuah buku yang sangatlah luar biasa yang diciptakan berdasarkan imajinasi. Tetapi di antara semuanya hanya sedikit saja makhluk legendaris yang benar-benar ada di dalam dunia nyata." Saat mendengar Hajin yang mengatakan kalau dia baru saja mengetahuinya, sang raja kembali berkata, "Seperti yang aku katakan, kalau sebagian dari mereka memanglah ada di dalam dunia ini, dan salah satunya adalah seekor rubah yang selama ini kau pelihara." Dengan wajah yang terkejut, Hajin berkata, "Master, apakah yang kau maksud adalah Goldie?" Sang raja berkata, "Apapun namanya yang kau berikan kepadanya, tetapi dia adalah makhluk mistis yang benar-benar sangatlah langka, yang bahkan tidak akan bisa untuk dilihat lagi. Dari semua makhluk mistis yang berada di dalam dunia ini, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyaingi pengaruh rubah itu." Ketika mendengar Hajin yang kembali bertanya pengaruh apa yang ia maksud, sang raja berkata, "Sebuah legenda mengatakan jika rubah itu telah muncul, maka segala peperangan ataupun kekacauan akan terjadi pada negara itu. Itulah sebabnya orang-orang menganggapnya sebagai sesuatu yang membawa kehancuran dan juga kematian. Namun hal itu sangatlah wajar, karena setiap kali dia muncul, maka bencana akan datang mengikutinya. Pada dasarnya, dia adalah makhluk yang sangat berbeda dengan makhluk mistis yang terlahir dari energi ki ataupun yang lainnya. Bahkan hanya dengan keberadaannya saja, ia mampu mengubah urusan duniawi. Dan itu artinya kalau dia telah memiliki energi ki untuk ikut campur dengan takdir. Pada akhirnya semuanya adalah ki. Segala sesuatu yang berada di dalam dunia ini telah dimulai dan juga diakhiri dengan ki. Kemudian rubah yang kupelihara, dia adalah makhluk yang seperti itu, seekor makhluk yang mengulang hidup dan mati di dalam lingkaran keabadian." Mendengar itu, Hajin bergumam, "Jadi Goldie dia telah melepaskan tubuh tuanya untuk terlahir kembali menjadi muda. Jujur saja aku sama sekali tidak tahu kalau dia adalah makhluk yang benar-benar sangatlah luar biasa." Kemudian Hajin berkata,
"Master, untuk apa kita berada di tempat yang seperti ini?" Mendengar itu, sang raja berkata, "Apakah kau menyebut teknikmu sebagai seni demonik 9 gerbang alam neraka? Jika iya, maka bacakan teknik itu sekarang juga." Tanpa pikir panjang, Hajin langsung melafalkan kalimat itu secara perlahan sebanyak 3 kali. Tetapi entah mengapa, sang raja bisa memahami segala sesuatu tentang teknik itu dengan sempurna meskipun setelah mendengarnya 1 kali. Setelah mendengar Hajin yang menyelesaikan bacaannya, sang raja berkata, "Hal ini sangatlah mengesankan. Aku tahu kalau dirimu telah menumpukan seni bela diri Buddha tepat di atas seni demonik, tetapi meneranya telah diperkuat oleh seni Buddha. Meskipun kau sepenuhnya sudah menggabungkan semua itu menjadi satu, tetapi sifat alami dari masing-masing teknik itu masihlah murni, dan itu adalah mahakarya yang tidak bisa dibuat ulang dengan mudah." Mendengar itu, Hajin bergumam, "Aku sangat bangga kalau sang raja mengatakan itu. Tidak berlebihan jika dikatakan kalau seni demonik 9 gerbang alam neraka adalah mahakarya yang akan dicatat di dalam sejarah. Bahkan seseorang yang disebut sebagai absolut sepanjang masa telah menyebutnya sebagai mahakarya." Namun Hajin langsung terdiam ketika mendengar sang raja yang melanjutkan kata-katanya. Meskipun seperti itu, akan tetapi tetap saja teknik itu masihlah memiliki kekurangan. Seni demonik 9 gerbang alam neraka adalah sebuah teknik yang sudah lengkap, dan ini adalah ciptaan yang tanpa celah yang bahkan tidak membutuhkan sesuatu untuk ditambah ataupun dikurangi. Tetapi apakah kau tahu kalau dia masih memiliki kekurangan yang sangat besar? Dengan mata yang berbinar, Hajin pun mengatakan kalau kekurangan yang dimiliki oleh teknik itu adalah sejarahnya. Sang raja kembali berkata, "Aku melihatnya dengan begitu jelas kalau seni demonik 9 gerbang alam neraka adalah seni bela diri yang diciptakan oleh dirimu. Tetapi tingkat kesempurnaan dari teknik itu telah membuatnya begitu sulit untuk dipercaya kalau dia telah diciptakan oleh 1 orang. Namun hal itu sama sekali tidaklah cukup." Saat mendengar Hajin yang bertanya mengapa tekniknya masih dianggap tidak cukup, sang raja berkata, "Aku mengatakan kalau teknik itu tidak cukup adalah karena dirimu adalah pemimpin muda dari kultus demonik." Kemudian sang raja langsung menggunakan kekuatannya, yang mana itu adalah dominasi sang kaisar iblis. Lalu sang raja kembali berkata, "Seni bela diri ini adalah bukti kalau dirimu adalah satu-satunya pewarisku yang sah. Jika suatu hari nanti kau akan memimpin kultus ini, maka kau harus meraih penguasaan yang lebih besar daripada yang kau miliki. Dan sekarang aku akan mengajarkan kepadamu teknik ini, yaitu dominasi sang kaisar iblis." Hajin berkata, "Master, sebenarnya selama ini aku sangatlah penasaran. Bolehkah aku bertanya, mengapa kau mengajarkan dominasi sang kaisar kepada Jin Guayong?" Mendengar pertanyaan itu, sang raja berkata, "Aku memberikannya karena aku tidak ingin menerima murid lain selain dia. Aku yakin kalau dirimu sudah mendengar hal ini dari Gogu. Tetapi memang benar kalau dia adalah murid pertamaku. Gogu, dia adalah mata-mata yang dikirim oleh aliansi Rectes Heavenly. Meskipun dia tidak sebanding dengan dirimu, yang kelima ataupun putri ketujuh, akan tetapi dia masihlah seseorang yang berbakat. Aku berpikir kalau dia akan bisa mencapai ranah Heavenly Demon meskipun dia tidak akan sekuat aku." Di saat itu, Hajin hanya terdiam sembari menatap sang raja dengan rasa tidak percaya. Hal itu disebabkan karena sang raja telah menunjukkan senyuman kepahitan. Sang raja kembali berkata, "Sebenarnya aku sama sekali tidak pernah memiliki kasih sayang ataupun ketertarikan kepada muridku, tetapi dia adalah orang yang berbeda. Namun anehnya, dengan murid pertama yang aku terima, dia telah membuatku menjadi goyah, dan ini tidak seperti yang biasanya. Jujur saja, aku menyukai anak itu bukan karena bakatnya ataupun dari mana asal-usulnya, tetapi karena keberaniannya dan juga tatapannya yang begitu tajam. Itulah alasannya mengapa aku tidak membunuhnya. Aku menggunakan sebuah ilusi dari paviliun penghakiman di tempat ini untuk membuat mayatnya dan menunjukkannya kepada beberapa para petinggi. Dan pada akhirnya kasusnya langsung ditutup." Saat mendengar Hajin yang bertanya apakah itu alasannya dia mengirim Gogu kepada aula hukum pidana, sang raja berkata, "Meskipun kemampuan seni bela dirinya memanglah luar biasa, tetapi bakatnya di dalam formasi dan teknik mekanis telah melebihi ekspektasi, yang bahkan bisa dikatakan kalau dia adalah yang terbaik di dunia. Asal kau tahu, dia adalah orang yang memiliki pemikiran untuk memperkuat penjara bawah tanah dan juga labirinnya. Bahkan dia telah meningkatkan formasi yang berada pada pavilion penghakiman, dan dia melakukannya hanyalah seorang diri. Tetapi dia sama sekali tidak menyadari bagaimana bakat terbesarnya, sehingga dia hanya terobsesi dengan yang namanya seni bela diri." Terlihat Hajin langsung menyipitkan kedua matanya karena dia mulai memahami tentang Gogu setelah mendengar cerita sang raja.
Lalu ia teringat ketika ia bertemu dengan Gogu pada sebuah kedai yang berada di ujung kota. Di saat itu ia meminta kepada Hajin untuk berlatih seni bela diri bersamanya selama 1 tahun setiap kali ia memintanya. Setelah menggelengkan kepalanya, sang raja kembali berkata, "Setelah terjadinya insiden itu, aku sama sekali tidak berniat untuk menerima murid lagi. Tetapi aku tidak bisa tidak memiliki seorang pewaris. Jadi aku mewariskan dominasi sang kaisar kepada Jin Guayong karena dia adalah murid pertamaku setelah Gogu. Aku memberikan itu kepadanya agar ia bisa melatih dirinya sendiri karena aku tidak ingin terlibat lagi di dalam masalah pewaris." Mendengar itu, Hajin berkata, "Master, itu adalah sesuatu yang benar-benar sangatlah tidak bertanggung jawab. Kau adalah sang raja yang harus memiliki seorang pewaris. Tetapi setelah memberikan dominasi sang kaisar kepada Jin Guayong, kau malah membiarkannya begitu saja." Sang raja berkata, "Meskipun seperti itu, aku sama sekali tidak pernah merasa menyesal untuk melakukannya. Sebenarnya, jika Jin Guayong telah tumbuh dengan baik, maka aku bisa memastikan kalau dirimu akan sulit untuk bisa menghadapinya. Tetapi mulai dari sekarang hal ini akan berbeda. Aku tidak ingin mengalami kegagalan untuk yang ketiga kalinya ketika aku mewariskan seni demonik terbaik yang dimiliki oleh kultus kita." Hajin berkata, "Aku tidak tahu apakah aku akan bisa mempelajarinya. Bahkan aku berpikir kalau itu akan bertabrakan dengan teknik 9 gerbang alam neraka." Menanggapi perkataan Hajin, sang raja berkata, "Kau tidak usah merasa pesimis. Aku tidak akan mewariskan teknik ini kepadamu apabila kau tidak bisa menghadapinya." Kemudian sang raja langsung menggunakan kekuatannya yang berada pada telapak tangannya. Lalu ia berkata, "Mulai dari sekarang kau tidak lagi membutuhkan 4 pedang di dalam pertarungan." Terlihat Hajin sangatlah terkejut ketika semua pedang yang ia miliki telah melayang di udara. Mereka dipanggil oleh sang raja dengan menggunakan salah satu dari teknik yang berada di dalam dominasi sang kaisar. Kemudian sang raja melanjutkan kata-katanya, "Selain Seven Neck Blade, ketiga pedang yang lainnya sama sekali tidak mampu untuk ditangani oleh pandai besi terbaik kultus kita. Meskipun akan membutuhkan waktu yang sangat lama, akan tetapi aku akan tetap meleburnya sendiri." Seketika itu juga semua gagang yang menghiasi keempat pedang itu langsung menghilang begitu saja setelah dihapus secara paksa oleh sang raja. Kemudian dengan tatapan mata yang datar, sang raja berkata, "Ini adalah teknik yang dikenal sebagai api bencana yang membakar langit. Dan ini adalah salah satu dari banyaknya teknik yang dimiliki oleh dominasi sang kaisar iblis." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.